Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya abati ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bidiqallat hilati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bahas tentang pertanyaan daripada saudara kita. Apakah memang setelah diketunggalan atau melebur ke alam ahadiyah atau ke alam lahut itu tidak ada lagi kata-kata Nur Muhammad, Ahmad, ataupun Nur Allah dan sebagainya? Jadi kita jawab, sangat betul sekali saudara-saudaraku. Ketika di alam ahadiyah memang tidak ada lagi istilah kata-kata Nur Muhammad, Nur Ahmad, Nurullah dan sebaliknya, itu tidak ada lagi. Karena kenapa? Karena sudah lebur, semuanya sudah lebur. Bahkan kata-kata hamba itu, rasa hamba itu pun sudah lebur. Hamba Tuhan pun kata-kata itu sudah lebur. Kenapa? Karena sudah di alam ahadiyah. Bahkan di alam ahadiyah ataupun ketunggalan daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada lagi zikir-zikir seperti zikir la ilaha illallah, Allah, Allahu, Allah, ah, ha, hi, hu, la, li, lu dan sebagainya. Karena di situ memang di ketunggalan tidak ada huruf, tidak ada suara, la sautin wala harfun. Bahkan kata-kata ana al-haq, la ilaha illa ana itu sudah tidak ada lagi. Cuma seperti ini, itu adalah pengalaman tarokki sampai naik, ya, atau mi'raj, naiknya sampai kepada merasakan alam ahadiyah, sehingga yang merasakan itu pun lenyap rasa hambanya, yang ada hanya rasa Allah semata-mata. Namun ini pengalaman yang tidak bisa kita teruskan selama-lamanya. Kenapa? Ini adalah pengalaman tarokki, kemudian ada tanazulnya. Ketika tarokki ada tanazulnya. Orang-orang yang dimuliakan Allah seperti kaum-kaum muwahhid, beliau ini adalah bertahan di zat terus. Jadi levelnya ini menyaksikan zat terus, hanya melihat musyahadah akan zat wajibal wujud secara terus menerus, sehingga hatinya, kalbunya itu lupa lagi tentang makhluk, lupa tentang dunia, lupa tentang semuanya. Tidak ada yang dilihat, hanya zat wajibal wujud semata-mata. Inilah kaum level kaum muwahhid. Maka kaum muwahhid ini biasanya tenggelam terus kepada zat Allah. Maka dia duduknya di zat Allah terus, sehingga tidak ada lagi yang dipikirkan selain daripada zat Allah. Tidak ada lagi yang dilihat selain daripada zat Allah. Nah, ini kaum muwahhid. Kalau kaum muhaqqiqin, dia tanazzul setelah di zat. Jadi setelah ke zat tuh tanazzul ke Nur Muhammad. Atau kalau bahasa tauhidnya, setelah tauhiduz zat, dia tanazzul ke af'al atau sifat. Nah, ini kaum muhaqqiqin. Kaum muhaqqiqin ini seperti para nabi, para rasul, para wali, para mursyid-mursyid kamil. Mereka-mereka ini adalah kaum muwahhid, muhaqqiqin. Kalau kaum muwahhid tadi seperti level-levelnya yang sering mengalami pengalaman ekstase atau pengalaman syakar mabuk, atau pengalaman yang rata-rata biasanya majzub. Entah itu majzubnya 20%, majzubnya 30, 40, bahkan 100% majzub. Tidak bisa mengendalikan dirinya karena sudah dikuasai daripada tenggelamnya dia rasanya kepada zat Allah.
Jadi secara 24 jam kaum muwahhid itu tenggelam akan zat Allah. Dan itu bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Ditarik. Nah, kuat, lebih kuat tarikannya zat daripada dirinya itu. Sehingga apapun yang dilakukan itu semua kendali zat 100%. Jadi dia sudah lepas kendali. Nah, sudah lepas kendali sehingga akalnya itu tidak berfungsi lagi dengan akal jasmaninya, semata-mata akal robbaniyah terus. Jadi dia tidak mampu untuk memikirkan lagi akan jasadnya, jasmani, rohaninya, tidak lagi. Karena dia sudah ketarik magnet yang sangat luar biasa, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum-kaum seperti ini itu tidak boleh kita mencelanya, tidak boleh mencacinya, dan tidak boleh belajar, tidak boleh berguru sama kaum muwahhid. Kenapa? Karena kaum muwahhid ini nyeleneh, ucapannya nyeleneh. Kalau untuk mengambil pelajaran tidak masalah. Nah, karena kaum muwahhid ini sudah tenggelam pada zat Allah dan tidak bisa mengendalikan dirinya, maka biasanya tidak boleh dipelajari, berguru sama beliau. Tapi kalau untuk menambah wawasan, mendengar-dengar saja tidak jadi masalah. Nah, levelnya kaum muwahhid itu seperti itu. Dia tenggelam terus, tidak ada tanazzul. Nah, kalau kaum muwahhid levelnya 50% atau 40%, nah itu biasanya lama-kelamaan tanazzul juga. Nah, kalau di level kaum muhaqqiqin, dia setelah tanazzul tuh, setelah taraqi itu tanazzul. Seperti para wali itu, mereka tanazzul semua. Kalau dia jalur Nur Muhammad, beliau jalur Nur Muhammad, ya tanazzul ke Nur Muhammad. Kalau jalur tauhid, kalau tidak jalur sifat ke af'al. Nah, atau taraqi tanazzul. Nah, dalam sehari-harinya taraqi tanazzul. Tidak tertahan terus taraqi, terus naik, terus tidak. Tidak di zat terus, biar sholawat zat, biar apapun yang dilakukan zat terus, tidak. Kaum muhaqqiqin naik turun. Ketika bersolawat berarti tanazzul, ketika baca Al-Quran berarti taraqi, ketika mau sholat berarti taraqi dulu, kemudian nanti tanazzul. Nah, jadi beda-beda. Taraqi tanazzul ini berulang-ulang. Nah, kalau muwahhid tadi tidak, zat terus. Pokoknya di levelnya itu level ketunggalan terus, zat terus, zat terus. Jadi ceritanya ke dalam terus. Ceritanya ke dalam terus. Ditanya apa, mau kemana? Allah. Siapa yang kau tuju di sana? Allah. Kamu sama siapa? Allah. Nah, itu ciri-ciri kaum muwahhid. Nah, kamu kenapa? Allah. Sakitkah? Allah. Nah, itu tidak disalahkan, karena memang betul-betul saking kuat tarikannya zat itu. Nah, jadi keindahan zat yang maha suci itu menarik, sehingga tidak terpaku lagi, tidak terpukau lagi dengan dunia sekitarnya. Nah, kalau kaum muhaqqiqin tidak terpaku juga dengan dunia, cuma dia karena ada suatu tugas, ya, maka dia tanazzul kembali. Kesadarannya murni sadar, tapi sadarnya Allah atau sadarnya Rasulullah. Jadi rasanya tuh sadar 24, sadar itu sadar seperti sekarang sadar 100%. Tapi dalam rasa, tetap dalam rasa Allah, tapi masih bisa dikendalikan. Nah, namun yang mengendalikannya biasanya hakikat Muhammad Rasulullah. Nah, jadi seperti itu. Ulama-ulama kita mengharapkan orang yang sudah taraqi dia tanazzul. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berikan contoh. Sebelum Mi'raj beliau di rumahnya, ya. Kemudian nanti terjadi peristiwa
sampai naik kepada mustawa. Bukan mustawa itu tempat, bukan tempat Allah bertempat di langit ketujuh di atasnya, tidak. Allah itu tidak bertempat. Nah, kemudian setelah pertemuan Rasulullah turun tanazul, tidak di mustawa terus, tidak di atas terus, tidak terokki terus, tanazul. Nah, setelah itu salat subuh. Nah, maka inilah juga suatu contoh, suatu ibrah, pelajaran bagi umatnya. Setelah mi'raj, setelah tarokki, naik atau masuk ke dalam atau menyelam ke dalam sampai ahadiyatuz zat, maka tanazul. Nah, kecuali memang kita tidak bisa kendalikan dan itu tidak dibuat-buat, nah wajar. Tapi kalau dengan gaya ininya meraba-raba ataupun gaya yang dia inginkan, pokoknya saya harus di zat terus menerus. Nah, pokoknya ini, bahasa pokoknya ini hawa nafsu ananiyah. Nah, sehingga zikirnya zikir zat terus, zikir ana Allah itu terus. Sementara zikir yang paling terbaik itu sebenarnya yang sudah dimiliki oleh para nabi, para rasul, meskipun dikatakan zikir tubuh, zikir hati, la ilaha illallah, Allah. Semua para wali rata-rata menggunakan zikir Allah. Zikir jaharnya la ilaha illallah. Itu yang inti. Kenapa bukannya itu cuma zikir hati dengan zikir tubuh, Mas? Iya. Para wali semua sudah mengetahui zikir nyawa, zikir rahasia, zikir rahasianya rahasia. Tapi beliau tetap ketika tanazul mengambil Allah rata-rata. Karena zikir Allah ini di sini sudah terhimpun semua, zikir tubuh di situ, hati, nyawa, rahasia di situ, zikir rahasianya di situ. Dan ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi namanya yang tidak ada samanya. Kenapa? Allah. Nah, di situ alif lam ha, keutamannya sangat luar biasa. Di situ sudah tergabung semua, huwal awwalu, huwal akhiru, huwal zahir, huwal batin. Alif lam ha itu. Itulah zat, sifat, asma, af'al. Jadi sudah menyeluruh, Pak. Alif lam ha itu. Dari zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Itulah nama yang sangat luar biasa agung. Maka itulah zikirnya para wali kebanyakan. Allah. Zikir khofinya itu khofi, tidak kosong. Hati sanubarinya yang dua jari di bawah susu kiri ini tidak kosong daripada sadar kepada Allah. Nah, ini gunanya nanti untuk mengingatkan daripada kitanya, mengingatkan kita untuk senantiasa sadar Allah. Sadar Maha Suci meliputimu, sadari Maha Suci itu, pandanglah Maha Suci tersebut, rasakanlah, tenggelamlah dalam Maha Suci itu. Nah, jadi kurang lebih begitu hadirin semulakan. Jadi setelah memang ketika di alam ketunggalan, alam ahadiyah, tidak ada lagi kata-kata Tuhan, hamba dan sebagainya, tidak ada, karena sudah lenyap. Orang sudah di dalam ketunggalan, rasanya itu melebur kepada ketunggalan ahadiyah, tidak ada lagi kata-kata di situ, tidak ada huruf. Namun jangan di atas terus, jangan gila pangkat terus, turun tanazul, kecuali memang Allah memang tarik dan tidak kasih turun-turun, nanti itu alamat orang itu majzub. Tapi majzubnya itu jangan dibuat-buat gitu, tidak dibuat-buat, tidak disengaja. Memang betul-betul majzubnya sampai 100% itu, bahkan dirinya pun tidak dikenal lagi, keluarganya pun tidak dikenal lagi, mamanya pun, apanya pun tidak dikenal lagi, bahkan ingat makan pun tidak pernah ingat makan. Kalau tidak disuapi, ya lihatlah orang-orang majzub itu, disuapi makan atau disimpan di depannya baru makan, tidak kenal lagi bapaknya, anaknya, istrinya. Itu yang sudah tenggelam murni 1000% itu akan zat Allah, tidak lagi melihat dirinya dan keluarganya dan sebagainya. Namun kesempurnaan, ya seperti para nabi, para rasul, para wali, ya kaum muhakkikin yang tanazul tadi, habis taroki, jangan lupa tanazul. Jadi seperti itu hadirin semulakan.
Karena sampai kapanpun ketika pesawat itu terbang terus, lama-lama nanti juga akan kehabisan bahan bakar. Ya kalau diterbangkan Allah tanpa bahan bakar itu tidak jadi masalah, tapi kalau kita terus-terus terbang tanpa bahan bakar misalnya, itu akan jatuh. Nah, jadi setelah taroki tanazzul, itu arahannya daripada guru-guru kita. Kemungkinan begitu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.